Makin terbukalah dalam Al-Quran ini. Ini suatu keanehan yang nyata di dalam kehidupan saya. Karena saya bingung membuka Al-Quran ini dari mana pertamanya. Begitu saya membuka Al-Quran langsung surat Ali Imran. Di dalam surat Ali Imran ini timbul kembali keanehan yang kedua di dalam benak saya. Kenapa dalam surat Ali Imran ini kok hanya 2 ayat yang diberi tanda merah, yang lain tidak ada? Yaitu Ali Imran 85 dan 102. Saya bukan seorang tentara, saya bukan seorang polisi, tapi merasakan panasnya peluru di kaki kiri saya dan di dada sebelah kanan saya ini. Besi yang lebarnya 6 cm yang dibakar merah membara, yang dipukulkan ke pipi saya tahan dengan tangan kiri saya. Demi Allah, besi panas nempelah di tangan kiri saya. Lalu saya ditengkurapkan, kepala saya diinjak oleh 3 orang. Tangan saya, kaki saya kiri kanan dipegang dan diikat oleh mereka. Lalu punggung saya dipukuli oleh Dr. Johan pakai kursi rotan. 13 tulang punggungnya patah untuk mengenal Islam. Kalau menurut logika manusia, saya ini harus sudah meninggal dunia. Tapi Allah Maha di atas Maha. Allah memberi rencana lain untuk saya. Atas izin dan karunia Allah yang diberikan kepada saya bisa lolos dari pembunuhan rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tadi sepenggal ceramah ataupun testimoni yang disampaikan oleh mu'alaf mantan misionaris internasional. Beliau masuk Islam atas hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui azan dan juga 2 ayat Al-Quran yang menginspirasi, yang mengilhami dan memberikan secercah hidayah kepada beliau, Kiai Haji Rahmat Hidayat, sehingga dia bersyahadat masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebenarnya video ini cukup lama, sudah lama, tapi yang menarik di sini adalah tentang 2 ayat yang disebutkan, tentang prosesi bagaimana 2 ayat tersebut bekerja, ya, menyelusup dalam hati dan pikirannya sehingga dia masuk Islam, menjadi mu'alaf atas kesadaran sendiri. Pada waktu itu dia datang ke Jakarta mengontrak di sebuah rumah yang konon yang punya rumahnya ini adalah seorang sarjana ahli agama Islam, sarjana Islam lah gitu. Lalu dia bertanya tentang azan karena dia mendengarkan azan, ya. Dan lalu ada terjadi keanehan dalam dirinya. Kenapa subuh-subuh ada azan membangunkan orang untuk sholat? Ditanyakanlah tentang maksudnya apa itu azan. Tuan rumah yang notabene adalah seorang muslim dan ahli agama Islam, sarjana agama Islam, menjelaskan tentang makna azan yang memanggil orang-orang untuk bangun, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ya. Terus juga as-sholatu khairum minan naum, sholat itu lebih baik daripada tidur. Membangunkan umat Islam di subuh menjelang pagi hari untuk bangun sholat subuh, mengerjakan sholat subuh berjamaah di masjid. As-sholatu khairum minan naum, sholat itu lebih baik daripada tidur. Lalu dijelaskanlah oleh tuan rumah, ya, di mana Kiai Haji Rahmat Hidayat ini saat itu belum seorang muslim, mendengarkan azan. Lalu ditanyakan, rupanya penjelasan daripada tuan rumah ini tidak memuaskan Kiai Haji Rahmat Abdullah, Kiai Haji Rahmat Hidayat. Kemudian setelah itu tuan rumah memberikan Al-Quran kepada Rahmat Hidayat, Kiai Haji Rahmat Hidayat ini untuk dibaca, dipelajari. Sebagai seorang non-muslim tentunya dia bingung dari mana memulainya. Dan ketika Kiai Haji Rahmat Hidayat membuka Al-Quran, maka keluarlah atau ada tanda merah pada 2 ayat, yaitu surah Ali Imran ayat 85 dan 102. Lalu kalau kita perhatikan, ya,
surah Ali Imran ayat 85 bunyinya adalah sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala minhu, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu darinya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata fala yuqbala minhu. Kata lang dalam bahasa Arab ini adalah bermakna istimror. Sampai kapanpun tidak akan diterima agama itu. Kalau dia tidak beragama Islam, fala yuqbala minhu, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu daripadanya. Ulangi lagi dari awal. Wa may yabtaghi, barang siapa yang mencari ghairal islami dinan, agama selain Islam, fala yuqbala minhu, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu daripadanya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia nanti di akhirat termasuk orang yang sangat rugi di akhirat nanti. Dalam tafsir Al-Wajiz yang ditulis atau yang dikarang oleh ulama dari Suriah, Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dikatakan bahwa ayat ini turun atau asbabun nuzulnya adalah berkaitan dengan adanya seorang sahabat ataupun orang muslim waktu itu sudah bersyarat masuk Islam yang bernama Haris bin Suwaid al-Ansori berserta 12 orang. Haris bin Suwaid al-Ansori bersama 12 orang di zaman Nabi Muhammad SAW ternyata murtad dari Islam. Lalu ketika ditemui di Mekah dan turun ayat ini, surah Ali Imran ayat 85, maka Haris bin Suwaid al-Ansori lalu kembali masuk Islam setelah murtadnya. Ini asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat surah Ali Imran ayat 85. Kemudian setelah itu kita buka surah Ali Imran ayat 102. Isinya bagaimana? Ternyata berkaitan dengan keyakinan Islam juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kamu meninggal dalam keadaan kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wala tamutunna, janganlah kalian wahai orang-orang muslim, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggalkan dunia yang fana ini illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan beragama Islam. Kenapa? Iman Islam merupakan syarat mutlak untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Syarat mutlak diterimanya amal ibadah. Kalau syarat utama iman Islam ini tidak diterima karena dia tidak beragama Islam, wafat dalam keadaan kufur, yang tadinya walaupun sudah masuk Islam lalu murtad seperti Ustadz Saifuddin Ibrahim yang sekarang menjadi pendeta, Ustadz mantan pengajar di Pondok Pesantren Al Zaitun Jawa Barat, murtad masuk agama Nasrani lalu menjadi pendeta, maka amal-amal ibadahnya tidak akan diterima. Fala yuqbala minhu, tidak akan diterima selama-lamanya sampai kapanpun. Istimror, tidak ada batas waktunya, sampai kapanpun tidak akan diterima. Oleh karena itu Nabi Yusuf AS pernah berdoa, "Tawafani muslimah wa alhiqni bis shalihin." Wafatkanlah aku ya Allah dalam keadaan muslim, dalam keadaan beragama Islam, dan pertemukanlah aku bersama orang-orang soleh di akhirat nanti. Kita saksikan lagi bagaimana ceramah ataupun testimoni yang disampaikan oleh Kiai Haji Rahmat Abdullah, Kiai Haji Rahmat Hidayat
saat dia masuk agama Islam dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makin terbukalah dalam Al-Quran ini. Ini suatu keanehan yang nyata di dalam kehidupan saya. Karena saya bingung membuka Al-Quran ini dari mana pertamanya. Begitu saya membuka Al-Quran langsung surat Ali Imran. Di dalam surat Ali Imran ini timbul kembali keanehan yang kedua di dalam benak saya. Kenapa dalam surat Ali Imran ini kok hanya 2 ayat yang diberi tanda merah, yang lain tidak ada? Yaitu Ali Imran 85 dan 102. Ini kalau ibu dan bapak percaya pada iman saya, selama 3 bulan kurang lebih saya tidak pernah merasakan tidur. Hanya membolak-balik membaca arti daripada 2 ayat ini saja. Disitulah taufik dan hidayah masuk pada diri saya. Bergemetarlah seluruh tubuh saya ini, bergejolaklah di dalam dada saya ini. Bahkan dalam hati kecil saya mengatakan, hanya Islamlah yang benar, hanya Islam yang dapat menyelamatkan umat manusia. Maka saya harus berani mengatakan kepada rekan saya, apapun yang akan terjadi, saya siap untuk menerima risikonya. Atas bimbingan dan pelajaran dari Bapak Rosid, atas petunjuk dan petuah dari Bapak Rosid, saya memberanikan diri menghampiri rekan saya 14 yang sedang mengadakan kebaktian doa. Saya katakan kepada rekan saya bahwa mulai hari ini, jam ini, menit ini, saya akan mengundurkan diri dari penginjilan. Saya akan menyerahkan sebagai ketua misionaris pada Anda semua, karena saya hari ini akan mencari agama yang baru, itu agama Islam. Karena hanya Islam yang benar, hanya Islam yang dapat menyelamatkan umat manusia. Agama yang kita pegang sama-sama tidak bisa menyelamatkan kita semua. Namun apa daya yang saya terima dari mereka, maaf, saya bukan mau dikasihan oleh ibu dan bapak, tidak. Yang mengasihani saya adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya bukan seorang tentara, saya bukan seorang polisi, tapi merasakan panasnya peluru di kaki kiri saya dan di dada sebelah kanan saya ini. Besi yang lebarnya 6 cm yang dibakar merah membara, yang dipukulkan ke pipi saya tahan dengan tangan kiri saya. Demi Allah, besi panas nempelah di tangan kiri saya. Lalu saya ditengkurapkan, kepala saya diinjak oleh 3 orang. Tangan saya, kaki saya kiri kanan dipegang dan diikat oleh mereka. Lalu punggung saya dipukuli oleh Dr. Johan pakai kursi rotan. 13 tulang punggungnya patah untuk mengenal Islam. Kalau menurut logika manusia, saya ini harus sudah meninggal dunia. Tapi Allah Maha di atas Maha, Allah memberi rencana lain untuk saya. Atas izin dan karunia Allah yang diberikan kepada saya bisa lolos dari pembunuhan rekan-rekan saya. Sambil merasakan panasnya di kaki kiri saya dan di dada sebelah kanan saya, pedihnya di tangan saya, ngilunya di punggung saya loncat keluar dari rumah sambil berteriak mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Padahal ini asing di mulut saya. Belum pernah ada seorang pun yang mengajarkan kalimat thayyibah di dalam mulut saya ini. Belum pernah sekalipun saya belajar kalimat thayyibah di dalam mulut saya ini. Ini maunah yang pertama Allah berikan melalui mulut saya. Dan alhamdulillah, saya mendapatkan pertolongan dari seorang cim-cim yang beragama Buddha. Saya dibawa masuk ke dalam rumah beliau. Lalu baju saya digunting karena jadi satu dengan kulit. Lalu yang bekas luka besi panas dikocrotin pakai kecap oleh beliau. Kaki saya ditahan pakai kayu bekas pegangan sapu, diikat pakai benang rapia. Punggung saya diikat pakai samping. Lantas saya dibawa beliau ke rumah sakit Fatmawati. Selama 3 bulan 27 hari saya berbaring di dalam rumah sakit, merasakan hancurnya tubuh saya ini, pengen mengenal Islam. Dan alhamdulillah, setelah Allah memberikan kesembuhan kepada saya, beliau pula lah yang membiayai saya.
Sehingga saya kembali memohon pertolongan kepada Cim ini. Cim, tolong saya, bawa saya kemana saya harus pergi, karena saya pengen memeluk agama Islam.